Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sundari Sukoco. Saya merupakan guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Tirtamulya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah dalam sesi Semangat Guru 2. Ya. Yang pertama, itu tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah itu sendiri. Ya. Oke, kita lihat di sini berpikir kritis itu adalah berpikir dengan tidak begitu saja menerima informasi yang datang. Jadi ada pengolahan lebih lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita menerima sesuatu ya atau menerima informasi. Nah, di sini dalam berpikir kritis kita perlu mencari kebenaran dari informasi tersebut ya, melihat dari berbagai perspektif ya. Jadi ketika ada informasi masuk, kita tidak begitu saja menerimanya, tetapi ada telaah lebih lanjut dengan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Dan juga kita harus pandai melihat dari berbagai sisi atau perspektif ya. Nah, dan penyelesaian masalah atau berpikir dalam penyelesaian masalah itu adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini kemampuan yang wajib dimiliki oleh generasi milenial adalah selain berpikir kritis, juga berpikir dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah yang datang, maka kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Yang kedua, bagaimana sih cara melatih berpikir kritis ya? Yang pertama tentu saja dengan memperbanyak membaca ya. Yang kedua itu banyak bertanya. Dengan kita banyak bertanya, maka kita akan mendapatkan informasi yang banyak ya. Kemudian yang ketiga ada mendengarkan secara aktif ya. Mendengarkan juga itu bisa mampu membuat kita berpikir kritis. Nah, yang keempat adalah brainstorming, di mana di sini kita bisa bertukar ide, pendapat, atau gagasan bersama teman-teman yang lain ya. Nah, setelah itu ada observasi. Observasi di sini kita bisa melakukannya guna kita menambah informasi dalam berpikir kritis ya. Selanjutnya adalah melatih problem solving. Biasanya kita akan dilatih dengan dimunculkan masalah, baik itu dalam proses pembelajaran atau dalam kita mengajar, kita akan menemukan masalah. Nah, di situ kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang lagi kita hadapi itu ya. Nah, inilah unsur-unsur yang bisa melatih kita dalam melakukan pemecahan masalah. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengelola motivasi dan merdeka belajar. Ya, tadi udah tahu caranya, sekarang bagaimana sih cara mengelolanya? Ya. Yang pertama, itu biasakan stimulus dengan pertanyaan awalannya mengapa dan bagaimana. Udah jadi ciri khas ketika kita melakukan pembelajaran problem solving, itu harus ada kalimat atau kata yang awalnya itu mengapa dan bagaimana. Jadi dengan awalan ini, dengan stimulus ini, kita atau misalkan anak didik kita itu akan lebih berpikir secara kritis. Oh iya, mengapa ya? Oh iya, bagaimana ya? Nah, itu ya stimulus. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Percaya diri di sini itu sangat penting karena ketika anak memiliki percaya diri atau kita memiliki percaya diri, kita akan mau berusaha memecahkan masalah tersebut ya dengan informasi yang kita punya atau dengan data yang kita punya, dengan apapun yang ada potensi dalam diri kita. Ditambah dengan percaya diri, maka dia atau anak didik kita akan mampu dan mau mereka dalam menyelesaikan
masalah ya. Nah, yang ketiganya adalah memfasilitasi peserta didik dengan berbagai media. Tentu saja tidak lepas dari teknologi ya, karena kita hidup di zaman serba teknologi, maka dengan itu kita harus bisa memfasilitasi anak didik kita dengan berbagai media yang menarik tentunya agar mereka bisa dan mengeksplor, kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh gurunya. Ya, seperti itu ya. Baiklah, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan guru semua untuk ikut berpartisipasi atau mengikuti Semangat Guru 2. Dan akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.